anak-anak, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar matematika dengan materi pembulatan hasil pengukuran panjang. Nah, materi ini adalah materi kelas 4. Pertama, kita harus tahu bahwa untuk mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita, ada beberapa jenis alat ukur yang digunakan. Nah, ini adalah beberapa contoh alat ukur yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah meteran roll. Nah, meteran roll biasanya digunakan untuk mengukur benda-benda yang cukup panjang seperti digunakan oleh para tukang bangunan. Kemudian ada meteran pita. Meteran pita biasanya kita untuk mengukur pakaian. Kemudian ada meteran rod. Ini juga bisa mengukur tanah. Kemudian ada juga penggaris. Penggaris adalah alat ukur yang biasa kita gunakan untuk benda-benda yang masih tergolong sangat pendek. Nah, untuk pengukuran ada satuan yang biasa digunakan. Yang pertama itu adalah ada kilometer yang disingkat dengan km. Kemudian ada hektometer yang disingkat dengan HM. Kemudian ada dekameter atau DAM, kemudian meter atau M, desimeter atau DM, kemudian sentimeter atau cm, kemudian ada mm atau milimeter. Nah, jika menggunakan tangga satuan ini, kilometer, kemudian jika turun ke bawah, ini akan dikali 10. Kemudian jika naik akan dibagi 10. Maksudnya, jika di sini, maka jika diganti menjadi hektometer, maka akan dikali 10. Maka menjadi 100 hektometer. Jadi 10 km itu sama artinya dengan 100 hektometer. Begitu terusnya. Dikali dengan 100. Nah, yang perlu kita bahas sekarang adalah alat ukur yang biasa kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu penggaris. Nah, penggaris ini memiliki satuan sentimeter. Ingat ya, sentimeter. Sedangkan tadi ada meteran roll, kemudian pita, itu bisa menggunakan meter. Nah, bagaimana cara mengukur panjang suatu benda menggunakan penggaris? Yang pertama, kita harus sejajarkan benda yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Kemudian kita harus pastikan salah satu ujungnya dengan bilangan 0. Jadi satu ujung benda tersebut harus diluruskan dengan bilangan 0 pada penggaris. Kemudian perhatikan ujung lainnya pada benda. Bilangan yang sejajar dengan ujung benda merupakan panjang benda tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Di sini dapat kita lihat bahwa di sini ini 0 karena di sini mulai 1. Harus kita luruskan ujung ini. Kemudian selanjutnya kita lihat paling ujung ini menunjuk angka keberapa. Di sini 16. Sehingga panjang pensil ini adalah 16 cm. Atau yang ini. Kita lihat ini jelas sekali nolnya dibuat. Jadi ujung benda diarahkan kepada angka 0, kemudian kita perhatikan di ujungnya adalah 12, sehingga benda ini panjangnya 12 cm. Nah, perlu kita ketahui untuk membulatkan hasil pengukuran panjang, misalnya jika benda tersebut hanya sampai di sini saja. Oke, kira-kira ini ukurannya berapa? Nah, kita lihat di sini ini mengarah lebih dekat ke mana? Ke 0 atau ke 1? Jika bendanya di sini, ini lebih dekat ke 1 sehingga ini dibulatkan menjadi 1 cm. Bagaimana jika dia hanya sampai di sini aja? Di tengah-tengah. Di sini ini menunjukkan 0,5. Lebih dekat kemana? Karena dia di tengah-tengah, maka akan dibulatkan ke
2. Nah, jika panjang bendanya hanya sampai sini saja, yang ini saja, maka ini lebih dekat ke 1, sehingga ini dibulatkan menjadi 1 cm. Jadi ingat ya, jika benda tersebut lebih dekat kemana? Kalau ke 1 atau benda tersebut seperti ini, nah, kita luruskan, maka ini lebih dekat kemana? Ke 3 atau ke 4? Lebih dekat ke 3, sehingga benda tersebut kita bulatkan menjadi 3 cm, kecuali jika benda tersebut sampai di sini. Ya, jika di sini, ini maka kita bulatkan menjadi 4 cm. Nah, contohnya seperti ini. Jadi panjang benda ini atau pensil ini adalah 5,2. Kenapa 5,2? Karena dapat kita lihat garis-garisnya ini tepat dia di yang kedua. Ini 1, 2. Ini kalau di sini 5,3, di sini 5,4, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, 5,9, lalu 6. Maka ini akan dibulatkan menjadi 5 cm karena dia lebih dekat ke 5 daripada 6. Begitu cara melakukan pembulatan untuk pengukuran panjang. Nah, yang ini juga sama. Ini kita lihat 17,6 karena dia melewati yang 0,5. Jadi kalau kita bulatkan ini menjadi 18 cm. Yang ini juga, maka 2,5 kita bulatkan menjadi 3 cm karena dia lebih dekat ke 3 daripada kedua. Nah, bagaimana kalau yang ini kita cari hasil pengukuran dari serangga-serangga ini? Nah, yang ini berapa centimeter? Ini 13. Yang ini 5. Kita luruskan saja. Yang ini 3. Yang ini 10. Yang ini 8. Nah, anak-anak, begitulah cara membulatkan hasil pengukuran panjang. Selamat mencoba dan selamat belajar. Tetap semangat. Bye-bye.